Selamat malam, perkenalkan nama saya Ziko Stepanus Manulang dengan NIM 77 dari kelas Geomatika Pagi 2C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengaplikasian GNSS pada bidang lingkungan. Melalui presentasi ini, kita akan mengetahui bagaimana teknologi GNSS dimanfaatkan untuk membantu pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara lebih efektif dan akurat. Sebelum membahas penerapannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu GNSS. GNSS atau Global Navigation Satellite System merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat di seluruh permukaan bumi. Saat ini terdapat beberapa sistem GNSS yang digunakan di dunia, di antaranya GPS dari Amerika Serikat, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Uni Eropa, dan Beidou dari Tiongkok. Dalam bidang survei dan pemetaan teknologi, teknologi GNSS menjadi salah satu alat yang paling penting karena mampu memberikan informasi koordinat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Teknologi GNSS memiliki peran yang sangat penting di bidang lingkungan. Dengan mengetahui posisi suatu objek secara akurat, para peneliti maupun instansi pemerintah dapat memantau perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu. Selain itu, GNSS membantu mempercepat proses survei lapangan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan pengukuran secara manual. Data tersebut nanti dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Dalam bidang lingkungan, GNSS memiliki banyak sekali penerapan. Beberapa di antaranya adalah untuk monitoring deportasi atau pengurangan luas hutan, pemetaan kawasan konservasi, pemantauan perubahan garis pantai, monitoring pencemaran lingkungan, pemetaan daerah rawan banjir, serta pemantauan perubahan penggunaan lahan. Dengan adanya data koordinat yang akurat, seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan hasilnya lebih dapat dipercaya. Deforestasi merupakan berkurangnya luas kawasan hutan akibat penebangan maupun alih fungsi lahan. Menggunakan GNSS, petugas survei dapat mencatat koordinat lokasi hutan yang mengalami perubahan. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan sebelumnya hilang sebelumnya sehingga luas hutan yang hilang dapat diketahui dengan akurat. Informasi ini sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembalakan liar serta menyusun program rehabilitasi hutan. Penerapan berikutnya adalah pemantauan garis pantai. Garis pantai dapat berubah akibat abrasi, sedimentasi, maupun kenaikan muka air laut. Melalui pengukuran menggunakan GNSS, posisi garis pantai dapat diketahui secara berkala, sehingga perubahan yang dapat dipantau dari tahun ke tahun. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam membangun pelindung pantai serta penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. GNSS juga digunakan dalam pemetaan daerah rawan banjir. Petugas survei akan mengukur posisi sungai, saluran drainase, titik genangan, serta elevasi suatu wilayah. Data tersebut kemudian diolah menjadi peta daerah rawan banjir, sehingga pemerintah dapat menentukan langkah mitigasi yang tepat. Dengan adanya informasi ini, risiko kerugian akibat banjir dapat dikurangi. Penerapan lainnya adalah monitoring pencemaran lingkungan. GNSS digunakan untuk mencatat koordinat lokasi yang mengalami pencemaran, seperti sungai yang tercemar limbah industri, lokasi pembuangan sampah ilegal, maupun titik pengambilan sampel air dan tanah. Dengan data koordinat tersebut, proses pemantauan dapat dilakukan secara berkala sehingga perkembangan kondisi lingkungan dapat diketahui lebih mudah. Teknologi GNSS memiliki beberapa kelebihan.
Pertama, mampu memberikan posisi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kedua, proses pengukuran menjadi lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Ketiga, data yang diperoleh berbentuk digital sehingga mudah diolah menggunakan perangkat lunak ECG atau JIS. Selain itu, GNSS juga sangat efisien digunakan untuk wilayah yang luas dan dapat mendukung analisis spasial secara lebih baik. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan GNSS juga memiliki beberapa kendala. Misalnya sinyal satelit dapat terganggu oleh pepohonan yang sangat lebat maupun bangunan yang tinggi. Selain itu, kondisi cuaca tertentu juga dapat memengaruhi kualitas pengamatan. Penggunaan GNSS juga memerlukan perangkat yang memadai serta operator yang memiliki kemampuan dalam melakukan survei dan pengelolaan data. Sebagai kesimpulan, GNSS merupakan teknologi yang sangat penting dalam bidang lingkungan. Teknologi ini membantu memperoleh data posisi yang akurat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk monitoring, pemantauan garis pantai, pemetaan daerah rawan banjir, hingga pengawasan pencemaran lingkungan. Dengan dukungan GNSS, proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan menjadi cepat, tepat, dan berdasarkan data yang akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi GNSS di bidang lingkungan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya teknologi GNSS dalam mendukung pelestarian dan pengelolaan lingkungan.